Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, salam konselor. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dea Indah Safira dengan NIM A1E118068 dari kelas R002 Universitas Negeri Jambi dengan program studi bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran geografi. Media yang saya gunakan dalam membantu saya menjelaskan materi adalah video animasi 2 dimensi dan metode yang saya gunakan adalah ceramah. Nah, materi kali ini adalah tentang lapisan-lapisan bumi. Jadi, lapisan bumi itu terbagi menjadi 3. Ada lapisan atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video animasi berikut ini ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas atmosfer terlebih dahulu. Bumi adalah satu-satunya planet di galaksi Bima Sakti yang menunjang kehidupan. Mengapa demikian? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernapas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Nah, lapisan yang pertama adalah troposfer. Yang kedua, stratosfer. Yang ketiga, mesosfer. Yang keempat, termosfer, dan yang kelima adalah eksosfer. Yuk kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi ini seperti manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan yang kedua adalah stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca agar tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi dari sinar ultraviolet. Nah, lanjut ya yang ketiga. Yang ketiga adalah mesosfer. Berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan menghilang. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah terbakar habis di atmosfer. Lanjut yang keempat. Keempat adalah termosfer, yang memiliki ketinggian sekitar 80 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu mencapai 1982 derajat Celcius. Pada termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau yang biasa kita sebut aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer. Lapisan yang merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen.
Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Nah, itu tadi penjelasan tentang atmosfer. Litosfer merupakan lapisan tanah yang memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah terdapat tanah dengan struktur tanah yang lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam artian luas, litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi termasuk intinya. Struktur padat di bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kerak bumi, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua, kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam laut. Struktur bumi yang kedua yaitu mantel bumi, yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Begitupun dengan struktur padat bumi yang ketiga, yaitu inti bumi, yang terbagi menjadi 2, yaitu inti luar yang bersifat cairan pekat dan inti dalam yang bersifat cairan pekat namun menyerupai padatan. Nah, berdasarkan struktur bumi ada 2 teori nih yang mendasar yang dipelajari. Yang pertama itu teori tektonik lempeng, dan yang kedua adalah teori gempa bumi dan gunung berapi. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi, saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan. Apabila 2 lempeng saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Nah, divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Ketika 2 lempeng saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Teori yang kedua yaitu teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya. Bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Apabila gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga terjadi gelombang yang besar dan kuat yang biasa kita sebut tsunami. Gunung berapi. Selain gempa bumi, efek pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi loh. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan material lainnya dikeluarkan melalui kawah gunung berapi. Hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru, dan warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Air sangat penting bagi kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis, sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Lalu jika semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis? Atau jumlahnya malah akan bertambah ketika hujan? Nah, ini dia penjelasannya teman-teman. Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air.
Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air. Yang pertama itu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Kita bahas yang siklus pendek dulu ya. Terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, lalu uap air akan membentuk awan, kemudian terjadilah hujan, dan air kembali lagi ke laut. Nah, untuk lebih memahami, kalian bisa melihat video dari animasi berikut ini. Sekarang kita bahas yang siklus sedang. Siklus sedang terjadi yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, lalu uap air membentuk awan, dan awan terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan, dan air tersebut mengalir kembali ke lautan. Nah, sekarang kita bahas lagi untuk yang siklus panjang ya. Siklus panjang yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, lalu awan tertiup angin ke daratan hingga ke pegunungan. Ketika awan sudah sampai di pegunungan tinggi dan jatuh sebagai salju, dan membentuk gletser, kemudian gletser mencair dan mengalir melalui sungai, dan air kembali lagi menuju lautan. Nah, untuk lebih pahamnya, teman-teman bisa menyaksikan video animasi berikut ini. Baiklah, itu tadi video animasi 2 dimensi yang menjelaskan tentang lapisan atmosfer, lapisan hidrosfer, dan lapisan litosfer. Semoga dengan adanya video animasi 2 dimensi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang lapisan-lapisan bumi kita, serta dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bumi kita, sehingga teman-teman dapat menjaga bumi kita yang tercinta ini. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari materi yang ada, saya harapkan teman-teman mau menambahkan kritik dan sarannya agar kita dapat menambah pengetahuan dan belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.